어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. So, hi guys, jadi kembali lagi pada video pembelajaran bersama saya Nur Alin Syain. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi Pancasila dari kelompok 4 yang berjudul Pancasila dan Solusi Permasalahan Aktual. So, let's enjoy the video ya. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, ada pentingnya untuk kita mengetahui arti dari Pancasila sendiri. Jadi, Pancasila adalah falsafah negara Indonesia yang menjadi dasar dan panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dengan demikian, Pancasila memiliki 5 asas atau prinsip dasar yang menjadi landasan bagi negara Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara Pancasila dengan permasalahan aktual. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi oleh masyarakat maupun negara. Nah, berikut kita akan menjelaskan tentang contoh hubungan antara Pancasila dengan permasalahan aktual. Oke, jadi yang pertama yaitu tantangan dalam kehidupan beragama, di mana di tengah pesatnya perkembangan globalisasi dan pluralitas agama, nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila ini menjadi sangat penting untuk memelihara kerukunan antar umat beragama dan juga menghindari konflik agama. Kemudian yang kedua yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi, di mana nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini menekankan pentingnya mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi masalah serius di negara ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu penguatan demokrasi. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya yang keempat yaitu ada ketahanan nasional, di mana nilai persatuan Indonesia dalam Pancasila menjadi landasan yang kuat dalam membangun ketahanan nasional, baik dari ancaman luar maupun dalam, serta dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian yang kelima, adanya pembangunan berkelanjutan, di mana Pancasila menuntut adanya pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa merusak lingkungan hidup. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang permasalahan aktual yang dihadapi. Yang pertama yaitu adanya ketimpangan ekonomi dan sosial, di mana masih terdapat kesenjangan ekonomi dan sosial yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda. Karena hal ini menyebabkan akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja yang layak. Berikutnya yang kedua yaitu korupsi dan tata kelola pemerintahan. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, merugikan negara secara finansial, merusak tata kelola pemerintahan, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya transparansi menjadi faktor utama yang memperburuk situasi ini. Kemudian yang ketiga yaitu adanya konflik sosial dan sentimen etnis dan agama. Konflik sosial yang disebabkan oleh sentimen etnis, agama, dan politik masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini dapat mengancam persatuan dan stabilitas sosial serta menghambat pembangunan nasional. Kemudian yang terakhir yaitu adanya tantangan politik dan demokrasi. Jadi teman-teman, tantangan dalam memperkuat sistem demokrasi ini termaksud upaya untuk memastikan proses pemilihan yang bersih dan adil, serta memperkuat lembaga-lembaga demokratis. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada. Yang pertama yaitu ketimpangan ekonomi dan sosial. Pada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jadi teman-teman, penerapan nilai ini memerlukan kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda. Nah, hal ini tuh termasuk redistribusi kekayaan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menciptakan lapangan kerja yang layak. Selanjutnya ada korupsi dan tata kelola pemerintahan, yang pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, penerapan nilai ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan sosial dan memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya dan kebijakan pemerintah. Hal ini termaksud menegakkan hukum yang tegas terhadap tindak korupsi, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemberantasan praktik korupsi di semua tingkatan pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada konflik sosial dan sentimen etis dan agama. Nilai Persatuan Indonesia pada penerapan nilai ini melibatkan upaya membangun kesatuan, persatuan, dan solidaritas di antara semua warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, ataupun golongan. Hal ini dapat dilakukan melalui promosi dialog antar kelompok, pembangunan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman budaya, dan penegakan hukum yang adil terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya yang keempat yaitu adanya tantangan politik dan demokrasi. Pada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, penerapan nilai ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan negara. Hal ini bisa mencakup peningkatan partisipasi politik, promosi kesadaran politik, dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus yang menggambarkan penerapan Pancasila dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang pertama yaitu dengan melakukan atau mengadakan program Keluarga Harapan atau PKH sebagai solusi ketimpangan ekonomi dan sosial, di mana program Keluarga Harapan atau PKH ini merupakan program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Melalui program ini pun keluarga miskin mendapatkan bantuan tunai secara berkala sebagai stimulus untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memerangi korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini merupakan lembaga independen yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Melalui upaya penegakan hukum yang tegas dan transparan, KPK berperan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan menjaga keadilan sosial dan keadilan dalam distribusi sumber daya negara, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Baik, selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi oleh Pancasila dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai solusi permasalahan termasuk konsistensi implementasi, kurangnya kesadaran dan pendidikan, resistensi terhadap perubahan, korupsi dan ketidakadilan, serta kekerasan dan konflik. Baik, berdasarkan tantangan yang telah saya jelaskan, berikut adalah upaya mengatasi tantangan yang dihadapi yaitu dengan memberikan pendidikan dan penyuluhan. Nah, melalui program pendidikan yang menyeluruh bagi berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa juga dilakukan dialog dan diplomasi, di mana hal ini dapat mendorong dialog dan diplomasi antar kelompok atau antar negara untuk mengatasi konflik serta memperkuat pemahaman antar budaya dan toleransi di masyarakat. Kemudian upaya yang terakhir yaitu partisipasi aktif masyarakat, di mana hal ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan, serta memperkuat peran lembaga masyarakat sipil dalam mengawasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Baik teman-teman, berdasarkan materi yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila ini memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan aktual yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan Indonesia, dan demokrasi, serta melalui upaya-upaya seperti pendidikan, reformasi hukum, dan partisipasi masyarakat, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. 되지만 조절이 안 돼. 마보다 본능이 so fast. 이대로 멈출 수 없어. You know I don't get it.